Kisah akan diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang baru pindah ke desa kecil bernama Ludlow. Ada Louis si ayah, Rachel si ibu, Ellie si kakak, Gex si bungsu, dan Jared si kucing kecil. Dan perlu diketahui bahwa rumah yang akan mereka tempati ternyata jauh dari warga lain dan hanya ada satu rumah yang dekat dengan rumah mereka. What do you think? Mereka dikejutkan dengan truk yang melintas dengan kecepatan tinggi. Ya, jalan depan rumah mereka merupakan jalan utama bagi truk-truk dan kendaraan lain yang melintas dari desa menuju kota. Louis sendiri berprofesi sebagai seorang dokter, yang mana Louis ini merupakan dokter skeptis yang tidak percaya hal-hal gaib, agama, Tuhan, dan lain semacamnya. Oleh karenanya, mindsetnya hanya melulu soal rasionalitas dan saintis. We just want to be sure. Scene kembali ke rumah. Rachel dan Ellie tak sengaja melihat beberapa anak remaja memakai topeng dan membawa seekor hewan yang sudah mati dan menuju ke hutan untuk melakukan penguburan di sebuah kuburan hewan, yaitu Pet Sematary. Hey, let's go back inside and watch a show. Tanpa sepengetahuan Rachel, Ellie diam-diam pergi keluar untuk melihat seperti apa bentuk dan kondisi Pet Sematary, yang mana kondisinya tidak seperti kuburan pada umumnya, yang fasilitasnya sudah seperti hotel bintang 5, ada AC, kamar mandi, dan lain semacamnya, melainkan hanya seperti kuburan biasa dengan tumpukan kayu yang menutupi lokasi sekitarnya. Tiba-tiba Ellie terkejut karena panggilan seorang kakek-kakek bernama Jude. Ini parasnya, yang ternyata kakek ini adalah satu-satunya tetangga yang rumahnya paling dekat dengan rumah Ellie. Dan tak lama kemudian datang Rachel menjemput Ellie, di mana kemudian mereka berkenalan satu sama lain. Neighbor, I got stung by a bee. You brought the stinger out. Keesokan harinya, Ellie pergi ke rumah kakek Jude. Di sana ia melihat foto-foto kakek Jude bersama mendiang istrinya. Dan singkat cerita, akhirnya Ellie mengundang kakek Jude untuk makan di rumahnya dan bermaksud untuk mengenalkan si kucing kesayangannya. His name is Church. Church. That's short for Winston Churchill. Whoa, big fella. He likes you. Well, Malam pun tiba. Ketika Louis sedang tertidur nyenyak, samar-samar terdengar suara yang memanggil namanya. Louis pun beranjak dari tempat tidurnya dan melihat seseorang yang keluar dari kamarnya. Dan ketika Louis mengikutinya, seketika saja dia sudah ada di hutan tempat dikuburnya hewan-hewan. Dan ketika suara yang memanggilnya terdengar semakin jelas, ya, ternyata itu semua tidak lain hanya sekedar mimpi. Tetapi anehnya, meskipun hanya sekedar mimpi, tetapi kaki Louis tampak belepotan dengan lumpur, yang tentunya menjadi pertanyaan bagi Louis, ini mimpi atau bagaimana? Entahlah, hanya Tuhan yang tahu. Ketika akan berangkat kerja, Louis dipanggil kakek Jude untuk menunjukkan sesuatu. Yang tak disangka, itu adalah kucing kesayangan Ellie yang sudah mati terlindas kendaraan. Yang jika Ellie sampai tahu, tentu saja dia akan sangat sedih. Oleh karenanya, Louis akan mengatakan kepada Ellie bahwa kucingnya kabur dari rumah. we can't let Ellie see this. We should do this tonight. Malam harinya Louis menceritakan hal itu kepada Rachel, yang membuatnya langsung menangis karena ternyata Rachel ini memiliki semacam trauma dengan kematian seorang terdekatnya, sehingga ketika ada hewan atau orang terdekat yang meninggal, Rachel bisa sangat-sangat sedih. Tepat tengah malam, Louis ditemani Jude bermaksud akan menguburkan si kucing di lokasi Pet Sematary. Yang ketika Louis menggali kuburan untuk si kucing, tiba-tiba dalam hati Jude timbul rasa kasihan kepada Ellie yang sangat mencintai kucingnya, sehingga terbersihlah di benaknya sebuah solusi supaya Louis tidak perlu berbohong dan semuanya normal seperti biasanya. So follow me. What? Benar saja, Jude mengajak Louis dan menyuruh membawa serta si kucing yang sudah mati. Mereka berjalan semakin masuk hutan yang dipenuhi pepohonan mati. Akhirnya mereka sampai di sebuah bukit, yang mana tanah di atas bukit tersebut dipercaya dapat membuat makhluk hidup bangkit kembali dari kuburnya
dalam waktu dekat. Jude menguburkan si kucing tersebut tanpa menjelaskan apa yang akan terjadi selanjutnya. And that's all. That and nothing but. Keesokan harinya, Louis dan Rachel menceritakan kepada Ellie mengenai kaburnya si kucing dari rumah. Tetapi anehnya, Ellie malah menjawab, si kucing ada kok, tuh sekarang ada di sana. He's right there. Louis pun memeriksa tempat yang ditunjuk Ellie dan benar saja si kucing tampak di sana dengan kondisi yang utuh tetapi agak aneh dan cenderung agresif. Melihat hal itu, Rachel pun bertanya kepada Louis, yang mati kemarin itu kucing siapa sih mas? Kok sekarang kucing Ellie masih hidup? Sebagai seorang dokter skeptis, Louis masih belum percaya dan bingung mengenai kembalinya si kucing ke rumah. Louis pun pergi ke rumah Jude dan bermaksud akan menanyakan tentang hal itu kepada kakek Jude. Sesampainya di rumah Jude, Louis langsung bertanya yang mana kakek Jude langsung menjawab, entahlah, aku juga gak ngerti dan dari dulu memang sudah seperti itu. Well, then how do you explain it? I don't. Karena penasaran, Louis mulai mencari informasi mengenai tanah dan hutan yang ditempatinya saat ini. Yang saat itu juga, Ellie terlihat sedang bermain dengan si kucing. Tetapi tiba-tiba, ya, Ellie pun dicakar oleh si kucing yang membuat lengan tangannya berdarah seketika. Setelah mengobati tangan Ellie, Louis pun bercerita kepada Rachel bahwa si kucing sekarang menjadi agak agresif sejak insiden tertabrak kemarin. Keesokan harinya Louis terlihat sedang mencari si bungsu yang ternyata ada di dalam kamar. Dan betapa terkejutnya Louis ketika melihat si kucing tepat berada di atas si bungsu dan hampir melukainya. Louis pun menemui kakek Jude di rumahnya untuk menanyakan ada apa dan kenapa dengan kucingnya. Yang mana kemudian kakek Jude memberikan sebuah buku tentang suku Indian yang percaya bahwa tanah di bukit tersebut ada semacam roh jahat yang berasal dari manusia yang dikutuk. It wasn't just some campfire story. They believed it. They feared it. Waktu kecil dulu, Jude pernah kehilangan anjing kesayangannya karena terinfeksi kawat berduri, yang mana salah seorang dari warga lokal memberitahu tentang tanah tersebut yang katanya dapat membangkitkan kembali makhluk hidup yang sudah mati. Sesaat Jude kecil senang karena anjingnya dapat hidup kembali setelah dikubur di tanah tersebut. Namun, ketika anjingnya menyakiti ibunya, ayahnya pun terpaksa membunuh si anjing lagi. I was 11 when I lost Biff. He'd run over some barbed. Sometimes dead is better. Mendengar cerita kakek Jude, Louis pun berencana untuk menyuntik mati si kucing. Namun karena tidak tega, Louis akhirnya hanya membawa si kucing ke jalan buntu dan meninggalkan si kucing di sana. Good luck. Tepat di hari ulang tahunnya, Ellie tampak sedih karena memikirkan nasib si kucing yang pergi dari rumah. Melihat hal itu, Louis pun mencoba menghibur Ellie dengan cara bermain semacam petak umpet dengan teman-teman Ellie yang lain. Yang ketika bersembunyi di pinggir jalan, Ellie pun melihat si kucing berada di tengah jalan. Ellie pun berlari menghampiri si kucing dan si bungsu Gek mengikutinya di belakang. Namun alangkah terkejutnya Louis ketika melihat truk melaju kencang dari kejauhan, yang ketika si bungsu sudah berhasil diselamatkan, truk itu pun oleng yang membuat muatannya terlepas. Ellie pun tewas tepat di hari ulang tahunnya, di mana kejadian ini membuat Louis dan Rachel sangat-sangat merasa kehilangan. Agar tidak terlalu larut dalam kesedihan, sang mertua membawa Rachel dan si bungsu untuk menginap di rumahnya. Sementara itu, Louis tetap di rumahnya dan mencoba mengikhlaskan kepergian putri tercintanya. Sepanjang malam Louis hanya duduk sambil menikmati al-khamr ditemani kakek Jude. Namun ketika kakek Jude pulang ke rumahnya, ide nekat pun muncul di benak Louis. I need to close my eyes for a minute.
Benar saja, Louis berniat membangkitkan Ellie dari kematiannya. Tanpa sepengetahuan siapapun termasuk Jude, Louis pun menggali kuburan Ellie dan membawa jasadnya ke tanah terkutuk untuk dikubur kembali seperti yang dilakukannya kepada si kucing sebelumnya. Tanpa tahu akan berhasil atau tidak, Louis pun kembali ke rumahnya. Ia memeriksa sebentar kamar Ellie sebelum akhirnya memutuskan untuk tidur. Dan kira-kira pada waktu subuh itulah, Louis terbangun karena mendengar suara aneh dari luar rumah. Yang ketika diperiksa keluar tidak ada apa-apa di sana. Namun, betapa terkejutnya Louis ketika melihat jejak kaki yang menuju ke dalam rumahnya. Yang ketika diikuti sampai ke lantai 2, ternyata itu adalah Ellie, putri tercintanya yang kini sudah hidup kembali. Oh, you're home. Will you stay with me? Of course. Love you, Daddy. Keesokan harinya Ellie tiba-tiba sudah menghilang dari tempat tidurnya yang ternyata dia sedang menari tidak jelas semacam tarian jamet. Tarian balet maksud saya. Tetapi tariannya nampak sembarangan dan jelas ugal-ugalan. Dan ketika ditegur oleh Louis, Ellie pun marah dan membanting barang-barang yang ada di sana. Sementara itu, Rachel dan si bungsu sedang terjebak macet dan sudah beberapa kali menghubungi Louis, namun panggilan teleponnya tak kunjung diangkat oleh Louis. Karena khawatir, Rachel pun mencoba menghubungi Jude untuk memeriksa keadaan Louis saat ini. He's not answering. No, and I've What are you gonna tell her? Thank you, Jude. I should be there soon, okay? Yeah, I'll see you then. Saat itulah Jude merasa ada yang aneh di sana ketika Louis tidak mengizinkannya masuk ke dalam rumah, di mana Jude hanya mengingatkan bahwa yang dilakukan oleh Louis masih bisa dibatalkan sebelum semuanya terlambat. Dan benar saja apa yang dirasakan oleh Jude. Ellie terlihat berada di atas loteng yang membuat Jude ketakutan, di mana Jude langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil pistol simpanannya karena telah tahu akan ada hal buruk yang sebentar lagi akan menimpanya. Terdengar suara dari lantai atas yang ketika diperiksa ternyata itu hanyalah si kucing. Namun tiba-tiba kembali kepada Louis yang tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Rachel dan si bungsu yang mengatakan tidak bisa jauh-jauh dari Louis, di mana saat Rachel telah mengikhlaskan kepergian Ellie dan akan melewati semuanya dengan lapang dada, Rachel pun terkejut ketika melihat Ellie hidup kembali dan tentunya membuat situasi sangat-sangat mendebarkan. The great and terrible. Dikira akan bahagia, ternyata Louis telah salah besar telah menghidupkan orang yang sudah mati, di mana Rachel masih tidak percaya akan hal ini meski Louis sudah menjelaskannya secara terperinci. Rachel benar-benar tidak dapat menerimanya, karena itu melawan takdir Tuhan. I did what I think was right. Let God take his own kid. Sadar bahwa Ellie menguping percakapan mereka, membuat Louis pergi untuk menyusulnya, di mana saat melihat pintu terbuka, Louis mengira Ellie pergi ke rumah Jude. Alhasil, Louis bermaksud menjemputnya pulang, yang karena Jude tak kunjung membukakan pintu, Louis pun mencoba masuk dari pintu belakang, yang di situ Louis menemukan Jude telah tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dan Louis akhirnya menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya selama ini adalah benar-benar kesalahan besar. Rachel sendiri masih berada di kamarnya bersama si bungsu, yang ketika baru saja meletakkan kepalanya di atas bantal alias rebahan, tiba-tiba
Ya, Ellie ternyata bermaksud ingin membunuhnya dengan sebilah pisau, di mana Rachel segera menghindar dan masuk ke kamar lain dan mencoba untuk keluar melalui jendela kamar. Tepat ketika Louis muncul, Rachel menyuruh Louis untuk menangkap si bungsu. Dan ketika dirinya akan turun, tiba-tiba Ellie berhasil masuk dan menusuknya tepat di bagian perut. You did nothing, just like you did with your sister. Menyadari situasinya akan semakin buruk, Louis pun meletakkan si bungsu di dalam mobil, kemudian masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan Rachel. Yang ketika Louis akan membawa Rachel keluar, tiba-tiba ya, Louis pun dibuat tidak sadarkan diri ketika Ellie perlahan menyeret Rachel ke dalam hutan untuk dibangkitkan. Di mana setelah Louis tersadar, dia pun langsung pergi ke kuburan hewan untuk menyusul mereka berdua. Rachel! Terjadi pertarungan sengit antara bapak dan anaknya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa Ellie tidak lebih dari hanya sekedar cangkang bagi roh jahat yang merasukinya, di mana tujuan dari roh jahat ini sendiri adalah membunuh lebih banyak orang, kemudian dibangkitkan di tanah ini supaya pasukannya semakin banyak. Setelah Louis tewas, kini hanya tinggal si bungsu yang masih hidup, di mana dari dalam mobil dia melihat rumah Jude yang terbakar di lahap api, yang ternyata itu adalah ulah dari keluarganya sendiri yang kini sudah dimasuki roh jahat, termasuk si kucing ini. Somat,